Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Dan jika setan mengganggumu dengan memberikan bisikan-bisikan, maka bersegeralah memohon perlindungan kepada Allah. Innahu, karena sesungguhnya Allah itu Sami'ul Alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat Fussilat, surat yang ke-41 ayat ke-36. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor 6114. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang dalam berkelahi bergulat. Innama syadid, hanya saja sesungguhnya orang yang kuat itu adalah alladzi yamliku nafsahu, orang yang mampu mengendalikan dan menguasai dirinya indal ghadab, ketika marah. Kemudian dalam hadis lain disebutkan, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor 6115, daripada Adi bin Sabit radhiyallahu anhu, katanya bahwa Sulaiman bin Surat berkata, "Istabba rajulani indan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu indahu julus." Ada dua orang yang saling mencaci maki, mencela di dekat Nabi, dan kami ketika itu sedang duduk-duduk bersama Nabi. Bahkan ahaduhuma, salah satu daripada dua orang yang saling mencela, mencaci memaki ini, sampai dia mughdaban qad ihtamarra wajhu, marahnya menyebabkan wajahnya merah wajah, dan keluar di sini urat leher, bengkak di sini, saking marahnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inni la'alamu kalimatan." Sesungguhnya aku mengetahui suatu ucapan. Lau qalaha, jika dia mengucapkan kalimat itu, la dhahaba anhu ma yajidu, maka apa yang sedang dialami oleh orang ini akan lenyap, hilang, pergi. Jikalau dia membaca kalimat itu adalah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Lalu ada orang yang berkata kepada laki-laki yang sedang marah tadi, yang mukanya sudah memerah, urat-urat lehernya bengkak, ala tasma'u ma yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau tidak mendengarkan apa yang dikatakan Nabi tadi? Jawaban orang itu, ini lastu bimajnun. Aku tidak gila, katanya. Nah, dua hadis ini sebagai awal daripada kaji kita malam hari ini yang judulnya marah. Marah dalam bahasa Quran dan bahasa hadis disebut dengan ghadab. Bahkan setiap Al-Fatihah kita baca ketemu itu, gairil maghdub, maghdub yang dimarahi, kalau marah ghadab. Marah yang sudah sangat bersangatan namanya ghaiz. Ghaiz. Ini bukan marah biasa, tapi kemarahan yang sudah sampai kepada bersangatan, namanya ghaiz. Dalam surat Al-Imran disebut wal kadhiminal ghaiz. Orang yang mampu mengendalikan, menahan ghaiz, marah yang sudah sampai ke puncak, ke ubun-ubun. Kalau bahasa wakno nalah bangki kumbang-kumbang itu, tasimbaba begitu bahasa. Namanya ghaib. Jadi ada ghadab marah biasa. Kalau marahnya sudah luar biasa ya ghaiz. Dalam hal ini apa itu ghadab dan apa itu ghaiz? Ya suatu emosi yang setiap kita memiliki itu, punya itu. Karena ada sesuatu hal atau ada suatu masalah, keluar dia, lepas dia. Jadi melampiaskan sesuatu perasaan yang menyebabkan kita tidak suka, tidak senang, tidak rela. Perasaan itu namanya ghadab. Dibagi tiga ghadab itu, di hati, di mulut, dan di tindakan. Marah itu, kata para ulama-ulama kita, bisa dipantau melalui bentuk orang. Biasanya mukanya merah, matanya tidak tenang, hidungnya agak terbuka. Kadang kalau sudah sampai ke puncaknya, nampak urat-urat bersumburan di kening. Malam tangannya sudah mulai keras dan giginya mulai berbunyi. Ini indikasi dia sedang panas. Dan orang kalau sudah marah, setan bisa masuk. Ini salah satu pintu yang dapat dimasuki setan ke dalam hati kita, itu pintu marah. Ada sekian banyak pintu-pintu hati kita yang terbuka bisa dimasuki setan, salah satunya marah. Bahkan bisa dikatakan marah itu, kata beliau-beliau, adalah ada bara yang sedang bergejolak dalam jiwa seseorang yang bisa membakar dan bisa berakibat fatal. Nah, sekarang marah itu dapat dibagi dua. Pertama, marah yang terpuji, marah yang disukai kita, itu kena marah. Nabi SAW beliau tidak pernah marah. Termasuk kalau beliau yang diganggu, beliau tidak marah. Bahkan isi perut unta pun dikalungkan ke leher beliau ketika beliau sedang rukuk atau sedang sujud pun tidak marah. Perut unta yang sudah disembelih
di depan Ka'bah, tidak marah. Tetapi kalau agama ini yang diganggu, dilecehkan, kehormatan Allah yang dihina, beliau marah. Berarti marah beliau adalah karena Allah. Amarah seperti itu marah yang terpuji. Ketika agama kita, ketika syariat, ketika keyakinan kita diganggu, dilecehkan, dihina, ketika Nabi salam-salam dicaci maki atau semacam, harus marah. Marahnya terpuji. Kenapa kita marah? Karena itu Allah dan Rasul yang mereka caci maki. Dan juga kita boleh marah ketika kehormatan kita, harga diri kita, keluarga kita telah dicaci maki, dihina, jelek-jelekan, maka kita harus marah untuk mempertahankan. Kalau tidak ada harga marah, tiba di kami laki-laki namanya dayus, bukan udasius, dayus. Diceleleng bini saya takut, itulah dayus. Sesatu lu dah lah itu, itulah tenang saleh. Lah kuncun si kuah belakang tu. Tidak ada rasa marah, hilang jantan waktulah hilang. Termasuk kalau kehormatannya, keluarganya sudah diganggu, digugat, bahasa Minangnya hijau tidak bersaga, sawah tidak apa matang, harus marah. Itu marahnya marah terpuji, tidak dicela, harus marah. Kalau tidak marah, basi lanteh angan, atau bahasa populernya bak kato balam padiramba, harus marah. Bak kalau kita tak marah, keluarga kita diganggu, maka keluarga kita diinjak, istri kita bisa lariin orang, anak gadis kita bisa dipermainkan orang. Itu saat kita boleh marah. Dan marah ketika itu tidak tercela. Lebih-lebih kalau yang diganggunya keyakinan kita. Perang pun jadi. Perang itu kan melampiaskan kemarahan perang. Sehingga dikatakan Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama Muhammad itu amat keras. Keras terhadap orang kafir ketika orang kafir telah melecehkan, mengganggu, menghina, merusak keyakinan mereka, bahkan menghambat, menghalangi mereka, harus marah. Asyidda. Maka kita boleh marah melihat orang menipu, curang, khianat. Ketika negeri kita sudah digadaikan terang, boleh kita marah. Tidak salah marah. Bahkan kalau tidak marah, jangan-jangan kita yang dijual orang. Saat marah boleh. Itulah ketika marah dibenarkan dan dibolehkan. Di samping itu ada marah yang tercela. Marah yang memang kita tidak boleh marah. Diutamakan kita memelihara, menjaga diri supaya jangan marah. Namanya mengendalikan marah, al-kadhib, al-kadhibin al-ghaiza. Mengendalikan marah, menguasai diri. Itu marah yang tidak harus, yang tidak pada tempatnya. Panik darah tinggi sepanding, acok bangki iblis tabi syaitan, itu harus dikendalikan. Inilah marah yang anggap marah tercela. Pemicu marah itu banyak. Caci-caci, berkelakar, mencemooh, atau disinggung orang, banyak. Kita sudah tahu penyebab-penyebab marah. Kalau penyebab-penyebab marah itu bukan hal-hal yang baik, seperti yang tadi, bukan agama yang diobrak-abrik, keyakinan kita yang diganggu-gugat. Kalau bukan itu, atau bukan karena syariat Al-Quran yang diganggu, atau harga kehormatan keluarga yang diganggu, nah marah-marah selain itu kita disuruh menganjurkan untuk menahan diri.
Seperti yang tadi, bertengkar, saling caci mencaci, cela mencela, cacik mencacik, bahkan ada yang naik pitam. Marah seperti itu yang disuruh mengendalikan. Atau marah-marah yang memang tidak dianjurkan kita marah, harus dikendalikan. Sehingga beliau-beliau para ulama kita juga membagi amarah itu kepada tingkatan-tingkatan. Di mana tingkatan-tingkatan itu, disitulah kita harus memposisikan diri kita ketika kita marah. Itu tingkatan marah, kata beliau-beliau, kalau kita lihat dalam kitab-kitab mereka. Pertama, ya marah sewajarnya. Marah sewajarnya yaitu marah dalam keadaan tidak berlebihan daripada yang dibutuhkan. Kita ringkas saja. Kemudian kata Imam Syafi'i ini, kita kutip saja bahasa Indonesianya begini: barang siapa yang dibuat marah, namun ia tidak marah, maka ia keledai. Sudah semestinya dia marah dan dibolehkan marah, bahkan harus marah. Tidak marah, itu keledai. Karena dungu, lah hilang rasanya. Itu ni kecewa. Tidak basaga di ni jua. Amuah mewah. Ketika sudah harus marah, mesti marah, tidak marah, ini tercela, tidak marah. Gaduh-gaduhnya bini wak, diguyu-guyunya di muka wak. Menyen orang kawak. Ya memang tak. Lah hilang tali aki wak cik tu. Ketika harus marah, bahkan tidak marah tidak boleh, harus marah, tidak marah kita. Itu tidak sabar teman. Itu gacua namanya itu. Gacua. Kalau pipis rawan namanya gaca. Gaca. Kita pertahankan harga diri kita, hormat kita kata orang mengaku. Matinya mati syahid akhirat. Karena kita marah karena mempertahankan keluarga kita. Dibolehkan marah. Jadi kalau sudah sepantasnya marah sewajarnya, disuruh marah. Jangan ditahan marah, tidak bagus. Kalau kita tidak ada merasa marah, itu sangat tercela. Sudah patut marah, tidak marah, tercela. Itulah tingkatan orang dungu. Kalau bahasa dunia kininya lah mangko keadaan negari, mangko keadaan negari wak, keadaan negara wak, ndak dosa raso wak ko untuk raso tumbuh di hati kita lah, melihat keadaan ndak emosi kita. Antah nak urusan awak kemati itu tak keduri. Sebenarnya gaca, tidak berani mengemukakan tanda tidak setuju, tanda tidak suka. Itu yang bahasa orang gacua, pelompong. Gacua, pelompong. Orang-orang Salawan. Kemudian tidak berpanjang, kita menyingkat waktu. Bagaimana mestinya kita kalau marah, mengendalikan marah? Kata Nabi tadi, laisa syadid. Bukanlah orang itu dianggap orang kuat, berani, orang bagak, yang misalnya membanting, menang berkelahi, menang bergulat, menang bertinju. Tapi lantang orang itu dalam ukurannya bukan syadid namanya. Karena dia tidak mampu mengendalikan amarah. Yang dikatakan syadid itu adalah orang yang mampu menguasai, mengendalikan dirinya indal gerak ketika marah. Itu ketika marah yang tidak sewajarnya.
Sebab kalau marah tidak sewajarnya kita lepaskan marah itu berarti kita tidak kuat. Tidak kuat. Orang yang mampu mengendalikan marah, menguasai diri ketika itu kuat. Marahnya marah tercela apa? Marah tercela. Maka kita ketika akan marah atau sedang marah, marah yang tercela, marah yang tidak benar, sampai kita mencaci maki, bercari-cari bungkang, menyumpah-nyumpah, serapah, membentak, menghardik, memungkang, menampa, menempeleng, meninju, menerjang, pokoknya lah mempunyai tindakan harus dikendalikan. Bagaimana mengendalikan marah ketika itu? Obat yang paling mujarab salah satunya auzubillah. Kenapa auzubillah? Karena setan berperanan aktif ketika kita marah. Dalam kitab Minhajul Qasidin, orang kalau sudah mulai marah hati-hati. Setan gampang mengendalikan. Gampang dipermainkan setan. Hati-hati marah. Atau makanya ketika marah, setan itu tidak ada yang bisa menghadapi setan, manusia. Dan kita bisa mengalahkan setan kalau kita berlindung diri kepada Allah. Nah, kasus hadis tadi, saya baca syarahnya. Orang ko bertengkar sampai naik kumbang-kumbang nan celai. Ko bangki ibilihnya tapi setan lah namanya, bangka merah. Kata Rasulullah kalau dibacanya kalimat auzubillah hilang marahnya. Berarti itu obat yang paling mujarab ketika marah adalah baca auzubillah. Lalu ada orang yang salah seorang sahabat mendengar kata Rasulullah itu, datang menemui laki-laki yang sedang marah tadi. Orangku namanya Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal diterutnya laki-laki yang sedang bertengkar yang lah marah, nalah merah muka, bangka ure-ure. Dikeceknya ke orang sekutu, apa ndak terdengar deh engkau Nabi tadi bicara? Andaikan dibaca auzubillah minasyaitonir rajim hilang marah. Jawabannya sandek. Jawabannya ini lastu bimajnun. Saya tidak gila. Ada 3 pemahaman di sini. Kenapa keciknya tidak gila? Orangku menganggap karena tipis pemahamannya tentang agama, ilmunya kurang, nyanggap bahwa membaca berlindung diri kepada Allah daripada syaitan itu adalah dik gilo. Orang gila sajalah yang akan membaca auzubillah. Jadi ketika dinasihatkan kepadanya, kenapa engkau tidak baca auzubillah? Saya tidak gila. Saya tidak gila. Kalau saya gila, saya baca auzubillah. Itu anggapannya. Sebenarnya membaca auzubillah itu kan tatkala setan datang menghasut, menggoda, membujuk, merayu kita. Ketika itulah kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau pendapat yang lain, kenapa laki-laki itu menjawab saya tidak gila? Karena dia memandang bahasa nyo marah cekotu menandakan nyo berani, nyo baga, nyo kuat. Tidak perlu baca auzubillah. Nah, yang kita garis bawahi adalah bahwa ketika marah setan sedang menguasai orang dan dikendalikan oleh setan, satu-satunya ucapan yang akan melunturkan pengaruh setan adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun, ketika setan datang menghasung
cepat berlindung diri kepada Allah. Fasta'iz billah. Cepat berlindung diri kepada Allah. Kalau tidak ingat kita, ada orang mengingatkan, terima itu. Kita, awak kalau marah, awak tidak ingin menghilang marah, cuma ingin melampiaskan marah, itu masalahnya. Kita kalau bangi, kalau marah, kalau emosi, kita tidak ingin mengendalikan marah, emosi, tapi ingin malapian bangi. Ajar supaya bangi itu lapih, maka ditahan. Pertama ucapkan auzubillah. Membaca auzubillah itu sebetul-betul dibaca auzubillah dengan segenap kesadaran diri agar kita jangan dipengaruhi, dikuasai setan. A'udzubillahi minasyaitonir, betul-betul dibaca. Hilang pengaruhnya satu. Atau nasihatkan kepada orang yang sedang marah. Kadang-kadang orang baca mengucapkan lagu aja, mengucap kadang-kadang orang memang mengucap itu astagfirullah, kadang-kadang memahami la ilallah, tapi jelaskan bacakan adalah baca auzubillahi minasyaitonir rajim. Arah. Tindakan berikutnya yang terbaik berwudu. Yang terbaik wudu. Api bisa dipadamkan dengan air. Setan itu bara, setan itu api. Dia hanya bisa dipunahkan yang berwudu. Beralih tempat daripada tempat marah itu sudah mulai membuyarkan, apalagi disiram dengan berwudu. Hilang marah. Kalau malas berwudu, rubah posisi. Makin merendah kita, duduk berbaring. Bahkan dianjurkan kita mencecahkan badan kita ke tanah. Karena tanah itu bisa meredam api. Api diredam dengan tanah. Makin ke bawah kita makin rendah. Marah kalau sambil berdiri kita masih tinggi. Kalau kita bangi, marah, tagak kita bisa pinggang. Tapi kalau duduk agak terbatas. Bahkan dibawa berbaring ke tanah, lebih rendah, lebih dingin dia. Cuman yang tadi jarang orang melakukan. Jarang orang melakukan kalau dia marah. Jadi kalau marah, kita harus meninggalkan tampik di mana kita marah. Sebab tampik itu pengaruh hangit tampik. Caranya berwuduklah atau robahlah posisi. Dari tagak ke duduk ke berbaring. Berbaring. Paling tidak yang tadi, awali dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cuman tidak semua orang mau dinasihati. Bahkan kita pun dinasihati kadang-kadang bangi jadi orang. Ngucap-ngucap dianggonya. Itu yang banyak. Jadi kembali kepada orangnya. Kalau laki-laki tadi, ada tidak gilo dia. Gilo dia aja. Itu bahasa awaknya kan. Itu gantung kepada orang yang menerima. Kemudian dianjurkan juga oleh para ulama. Ini kan ada hal-hal yang bisa membuat kita marah. Jadi kalau hal-hal tertentu yang bisa mendatangkan kita marah, kecil ke kawan, kecil ke orang. Biasanya kalau rumah tangga kecikan di rumah. Kalau ikoah, mamana jangan dikaryain ko. Kalau ikoah nek kumbang-kumbang demi ko. Kalau ke rumah kecian, kalau dia mengecek jangan jawab. Kalau dia jawab, tempelin kau punya. Gini no. Kalau dia mengecek, jangan sedih. Sebab kalau kau jawab, naik apa dia? Naik bilik dia. Jadi, katakan kepada orang lain apa-apa pekerjaan-pekerjaan, urusan yang kalau dilakukannya kita bisa marah. Itu memang antisipasi supaya jangan marah. Orang rumah pun betul loh. Jangan kau dakwah. Udah kalau kemari balik asing, yo padahal lu mencari udah. Sipatu balean, kaki bercampaan, puntung rekok kemari bahasa serak, dua tadi lapak, segala macam aja ndak. Cari sudah bini jadi. Harus dibilang kepada kawan, kepada teman, kepada pasangan, kepada anak, siapa saja. Apa?
jangan sampai dikerjakannya perbuatan yang menyebabkan kita marah. Itu namanya tindakan antisipasi. Tentu tidak perlu lo menjabarkan apa-apa saja yang bisa bikin marah. Kalau ambo bilang kepada orang nak ambo, kalau kau jangan kau pasai ambo. Ambo paling tidak amuah di gaduh orang sedang nulis sedang baca atau sedang memikirkan masalah, anyo datang bertanya datang ini boleh. Ambo kerja anda. Ambo baca yang kedua. Ambo nulis, ambo pikir yang kedua. Biko. Kalau di kerajaannya, anyo berarti anyo mencari lik punya. Mencari lik. Jadi orang harus tahu dan kita harus bagi tahu ke orang. Rupanya orang ko ada mencari lik bangi warin. Capek kita baca auzubillah, capek beranjak. Kadang-kadang orang perusi ko kemari bedolo nyo awak laki-laki ke. Tanang meno bangi awak. Ada yang mengecek tanang Jawa. Di Jawa no bangi Jawa. Memang pemangi kan. Jawa juga lu. Man Jawa juga lu je. Tagak me sinan bangi Jawa. Ngangkang geus ko tagak. Apai Jawa, painya. Ada yang mengecek. Aku pai bolo. Jadi meriantah berbeda lo. Mudah-mudahan laki-laki itu ndak wak laki-laki itu. Itulah pedusi ku dilemanya ya lakinya. Ya laki orang nak begitu ya lakinya. Tentu awak begitulah di pedusi ku. Adalah pedusi ku awak laki-laki ku kemari salah medina. Ini tidak ada yang terbaik daripada mengecekkan di hal-hal perbuatan masalah-masalah yang bisa bikin kita marah. Kalau terjadi marah, cepat dipudurkan, dipadamkan dengan auzubillah, alih posisi, atau surah orang pai, atau kita nampai, pai kaya baru hilangnya. Baca auzubillah, berwudu dengan sempurna, pai berjalan. Tampe itu aura punya pengaruh. Itu keringkasan-keringkasan yang kita baca berapa penjelasan ulama-ulama. Maka yang terbaik adalah marahlah pada tempat yang mesti kita marah, dan jangan marah pada tempat-tempat yang memang tidak selayak dan tidak sepantasnya kita marah. Dan jangan marah-marah. Kalau marah-marah aku kan jadi sujang pangkano. Entah ni bangi no mutuk berutuk saja dewa. Mudu-mudu saya cepat-cepat. Aku berhenti orang ko. Tiba di kami bergara-gara di luar. Barangkali pajak aku nak selesai saat di rumah nak. Saat di rumah nak selesai je nak. Kau kopi nak beli orang rumah. Kau nasi nak masak nak cakap. Kau baju nak terikanya. Kau mangala sehingga bangi-bangi, aku namanya marah-marah. Sandik main keluarnya. Kau orang kau ndak beres saja di rumah. Aduh, pesan bocik ke mau sampailah. Pesan kau daripada salah seorang guru. Pernah lo menasihati kami. Bagi yang mengajar. Nyo mantan kepala sekolah. Kalau ada nampak ini guru-guru ko agak marah bangi-bangi, sedol kali panggilnya guru. Pak, Bu, marilah. Kalau ada masalah di rumah, jangan manja dulu. Duduk kentua. Selesai dulu, tanam dulu. Kau nak makan, makan dulu. Kau nak minum, minum dulu. Saya sabuk berpengaruhkan anak. No perkara di rumah nak selesai, anak biko, anak sekolah biko berangi. Tiba orang bamadu, bangih ke orang sebelah, anak berpiuh namanya. Bangih ke orang sebelah, anak
Anak tahu piwah. Piwahnya anak. Nyo bangi ke orang sebelah. Dia tahu orang sebelah. Anak pilih. Anak saya anak. Ikon nasihat orang tua-tua pada gitu. Nang kaji kita malam kini sampai situ itu. Salah satu akhlak tercela, bahkan bisa membangkitkan berbagai macam perbuatan-perbuatan tercela, malah bisa merebak kepada dosa-dosa adalah marah yang tidak terkendali. Yang terbaik adalah mari kendalikan marah dengan berbagai macam terapi-terapi. Terapi yang terbaik tentu terapi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pertama baca auzubillah, atau ingatkan orang marah membaca auzubillah. Berwuduklah, atau rubah posisi, atau tinggalkan tempat di mana kita sedang marah-marah, karena tempat itu berpengaruh. Kemudian perbanyak zikir-zikir, karena zikir itu pengusir setan, penentram hati dan penentram jiwa. Akibat marah sangat banyak dampaknya. Itu loh makanya cara yang nak jatuh ketika marah. Marah yang memuncak sehingga orang bisa menjatuhkan talak, nak jatuh talak. Karena marah yang memuncak seperti di luar kendali, di luar kesadaran. Jadi dalam kitab fikih dikatakan orang apabila menjatuhkan cerai, ketika itu marahnya sedang memuncak, dianggap sudah jatuh cerai karena tidak sadar, sebab setan sedang mengendalikan pikiran dan jiwanya. Mudah-mudahan berfaedah apa yang kita sampaikan. Sekian, diakhiri dengan subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.